Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Salam. Mari kita sama-sama naikkan puji dan syukur kepada Bapa di sorga atas segala berkat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, waktu, dan kesempatan sampai saat ini. Mari sejenak kita merefleksikan perjalanan kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Dengan liku-liku kegiatan yang kita lakukan dan lalui sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dengan keterbatasan. Tuhan delegasikan otoritasnya kepada kita manusia, agar manusia menguasai bumi dan semua binatang di dalamnya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang menjadi pejabat, petani, pengusaha, nelayan, pilot, apapun profesi yang kita lakukan masing-masing, ada kesusahannya sendiri-sendiri. Semuanya terbatas dan terukur. Tema refleksi kali ini dari buku Sahabat, Kuasa Tuhan yang kekal. Sahabat Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan, Daniel 7 ayat 14b tertulis, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 13 dan 14 mengkisahkan. Kisah ini menggambarkan perjalanan kehidupan Daniel di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu ia bekerja di istana Babel di masa pembuangan. Daniel tidak mudah dalam menjalankan kehidupan yang harus dilakukan. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi dalam kehidupan pada waktu itu. Mungkin kita semua tidak asing lagi mendengar cerita kehidupan Daniel. Ia dihadapkan dengan ganasnya kebuasan sekelompok kawanan singa dalam ruangan yang tidak terlalu luas. Daniel dapat menjalani tantangan dan cobaan yang terjadi dengan tabah, terus setia kepada Tuhan. Kuasa dan penyertaan Tuhan memampukan Daniel untuk tetap kuat dan tegar dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ia yakin dan percaya penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam hidup Daniel. Saat ini kita pun dihadapi dengan berbagai tantangan dan ancaman yang akan membuat kita menjadi cemas, khawatir, takut, dan tidak berdaya. Kasus COVID-19 yang belum usai dan tuntas, muncul kasus baru lagi yang saat ini marak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hepatitis misterius yang belum dapat terdeteksi. Kehilangan pekerjaan karena PHK, hubungan keluarga yang tidak harmonis, banyak sekali tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Solusi dan langkah ada pada tangan kita masing-masing. Pertama, kita tetap berdiam diri saja, menjadi lumpuh dan tidak berbuat apa-apa. Kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kedua, kita berjuang dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dengan mengandalkan penyertaan serta campur tangan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Penglihatan Daniel, seorang anak manusia yang hadir dalam kerajaan yang baru, kerajaan yang berasal dari Tuhan, di mana Tuhan sebagai Raja yang berdaulat. Allah di dalam Yesus Kristus adalah penguasa bumi, langit, laut, cakrawala dengan segala isinya. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya kekal,
tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan tempat. Tuhan Yesus Juru Selamat manusia, kita memerlukan yang tersyarat dengan keadilan, kedamaian, dan sejahtera, di mana Allah sendiri berdaulat dan kita meyakininya di dalam Tuhan Yesus. Allah sumber pengharapan dan kedaulatan hanya ada pada Allah sendiri yang berdaulat atas segala sesuatu, yang setia menyertai umatnya serta yang kuasanya besar. Tantangan, pergumulan, serta beban berat yang kita hadapi, dengan sungguh mohon pertolongan, penyerahan diri sepenuhnya, serta mengandalkan Tuhan, semua akan dilegakan dan diringankan. Amin. Salam Panatua Damai Kris Sayan.